Oh, hebat, hebat, hebat. Harry Pras sekarang oleh orang-orang Wahabi didaulat tak ubahnya sebagai Umar bin Khattab di masa sekarang. Urat takutnya sudah putus. Urat takut apa urat malu? Artinya nggak punya kemaluan. Madura, Madura, Madura. Atau dia dituduh Wahabi. Wahabi lah. Gak hina kok nama Wahabi itu. Al-Wahhab, yang maha pemberi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Aswaja, di Asmaul Husna saja Aswaja tidak ada, teman-teman. Ya nggak ada. Masih syukur kita mengikuti Al-Wahhab begitu ya, Al-Maha Pemberi. Kalau mau dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, itu bukan nama Muhammadnya, tapi bapaknya, yaitu Abdul Wahhab, teman-teman. Kalau yang dituduh-tuduh Wahabi itu anaknya Muhammad. Jadi lebih cocok kita itu disebut sebagai Muhammadi ya, atau Muhammadiyah lah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadhim, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semuanya ya. Pokoknya yang nonton channel ini semuanya saya doakan, baik itu dari kelompok Aswaja, NU atau dari manapun, tetangga sebelah, semuanya saya doakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Padahal Harry Pras ini sudah dinasehati, sudah diberi tausiah oleh Syekh Ahmed yang ia undang sendiri di podcastnya ya. Agar Mas Harry Pras dan semuanya tentunya ini umum untuk siapapun, kalau ndak paham ndak usahlah banyak bicara. Kalau ndak paham ndak usahlah sok tampil. Kenapa? Karena nanti orang yang mengikutinya, orang yang tidak paham, yang sok paham berbicara itu, maka akan jadi sesat, menyesatkan. Ada satu syair indah di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Fasadun kabirun alimun mutahatiku, wa akbaru minhu jahilun mutanasiku, huma fitnatun lil alamina azimatun liman bihima fi dinihi ya tamassaku. Fasadun kabirun, kerusakan yang sangat dahsyat, besar sekali. Alimun mutahattiku, orang alim yang mutahattik, sembrono, fatwa sembrono. Tapi wa akbaru minhu, lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi akibat yang ditimbulkannya. Siapa? Jahilun mutanasik, orang bodoh yang mengerjakan ibadah, orang bodoh yang sok suci. Huma fitnatun lil alamina azimatun, keduanya merupakan fitnah yang sangat besar, fitnah besar di dunia ini. Bagi siapa? Liman bihima fi dinihi yatamassaku, yang keduanya alim mutahatik dan jahil mutanasik yang dijadikan sebagai panutan di dalam beragama. Itu akan menyesatkan. Dua kerusakan yang sangat besar ini, Mas. Anda menyatakan ndak hina kok yang disebut Wahabi ini. Loh, memangnya siapa yang menghina Wahabi? Siapa? Orang-orang Aswaja, kami menyebut Anda sebagai Wahabi itu bukan hinaan, Mas. Bahkan itu adalah gelar kehormatan. Anda perlu tahu ini. Jadi gelar Wahabi yang orang-orang Wahabi sendiri tidak suka dipanggil Wahabi karena mungkin takut gimana gitu. Padahal syekhmu sendiri di Arab Saudi bangga dengan gelar Wahabi itu. Ya, ini disebabkan karena Anda itu membeo terhadap ustadz-ustadz alumni sana itu, Mas. Seperti Farhan Abu Faraihan, Zainal Abidin, dan ustadz-ustadz Wahabi lainnya yang menyatakan bahwa Wahabi ini adalah fitnah yang dilemparkan oleh Syiah terhadap kelompok Muhammad bin Abdul Wahhab ini, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini andaikan kamu punya sedikit saja pengetahuan untuk membuka kitab-kitab referensi Arab ini, buka kitab syekhmu sendiri, maka akan Anda tahu sendiri, Mas, bahwa ternyata gelar Wahabi itu adalah gelar kehormatan bagi pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, silakan ini buka. Kitab Fatawah Nur Alad Darbi ini adalah kitab karangan Syekh Anda, Syekh Ibnu Baz, yang sudah diberi gelar Al-Imam Ibnu Baz. Nah gini, Mas,
Lihat, dari wasoro saya sudah kasih tanda itu. Wasoro atba'uhu, maka pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, wa man da'a bidakwatihi wa nasya'a ala hadhihi da'wa fi Najd yusamma bil Wahabi. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dan orang-orang yang berdakwah, hidup dalam dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Najd itu, maka yusamma bil Wahabi, disebut Wahabi, Mas, ya. Ini yang bilang Syekh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ibnu Baz yang bilang ini, Mas. Jadi yusamma bil Wahabi, pengikut Ibnu Baz, dai-dai yang berdakwah dengan jalannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Najd itu, kalau sekarang Riyadh itu yusamma bil Wahabi, disebut dengan Wahabi. Wa kana hadzal laqabu alaman likulli man da'a ila tauhidillah, katanya. Maka gelar Wahabi ini menjadi nama bagi orang-orang yang berdakwah ke tauhid, katanya, Mas, gitu. Nah, langsung itu ke bawah lagi. Fahuwa, saya sudah kasih tanda itu ya. Wasummiya Wahabiyan, dan ini dinamai dengan Wahabi. Jadi orang yang berdakwah menjauhi syirik, berdakwah ke tauhid, ikhlas untuk beribadah kepada Allah, ini katanya disebut Wahabi. Fahuwa laqabun syarifun azimun, maka gelar Wahabi ini adalah gelar mulia dan agung. Yadullu ala anna man luqiba bi fahuwa min ahli tauhid. Orang yang diberi gelar Wahabi, kata Ibnu Baz, adalah orang sebagai dalil, sebagai menunjukkan bahwa orang itu adalah orang-orang yang ahli tauhid, katanya, gitu, Mas. Hadza huwa aslu hadhihi tasmiyah. Ini adalah asal penamaan dan laqab ini, Mas. Jadi hadza huwa aslu hadhihi tasmiyati wa hadzal laqabi. Inilah asal penamaan dan gelar Wahabi ini yang disematkan terhadap para pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lalu Anda melemparkan pertanyaan konyol lagi. Pertanyaan dan pernyataan yang sangat konyol. Apa itu? Seharusnya kalau Wahabi itu kan dinisbatkan terhadap bapaknya Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahhab itu seharusnya kalau memang pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab disebut Muhammadi atau Muhammadiyah lah, begitu. Mas, makanya kalau nggak tahu jangan sok tahu lah, Mas. Gelar penisbatan terhadap ayah, kakek, bahkan buyutnya itu sudah lumrah, Mas, di Arab. Contoh, Imamuna Asy-Syafi'i, imam kita Imam Asy-Syafi'i. Namanya bukan Asy-Syafi'i, Mas, tapi pengikutnya disebut Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i ini? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Nah, jadi penisbatan nama Syafi'i terhadap pengikut Imam Syafi'i ini adalah pada kakeknya, buyutnya. Jadi bapaknya ini Idris, kakeknya Abbas, buyutnya adalah Utsman, kakek buyutnya adalah Syafi'. Nah, pengikut Imam Syafi'i ini Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah, ini dinisbatkan terhadap kakek buyutnya. Kenapa pengikut Imam Syafi'i kok tidak disebut Muhammadi? Begitu loh, Mas. Ada, Mas Riah. Sekarang contoh yang kedua, Mas. Ini, Mas. Al-Imam Ahmad bin Hambal, pengikutnya yang dikenal dengan Hanabilah atau Hambali. Kenapa kok tidak disebut Ahmadi atau Ahmadiyah, Mas? Kok disebut Hambal? Padahal Hambal itu bukan namanya, bukan nama bapaknya, tapi nama kakeknya. Ya. Siapa namanya? Ahmad bin Muhammad, putranya Muhammad. Bin Hambal, putranya Hambal. Jadi Hambal ini adalah nama kakeknya, Mas. Jangan sok tahu lah kalau ndak tahu. Kamu ini. Berhentilah berbicara, Mas, kalau bidangnya bukan itu ente. Ya. Kalau bidangmu itu silat, bicara silat saja. Itu lebih bermanfaat terhadap kamu daripada berbicara sesuatu yang Anda sendiri tidak paham apa yang dibicarakan itu. Kalau hanya berdasarkan jiping, hasil pengajian kuping, mendengarkan apalagi hanya di YouTube, tidak talaki terhadap seorang guru untuk memperdalam ilmu yang akan Anda pelajari itu, Mas, jangan berani tampil. Yang ada malah sesat dan menyesatkan, dhalun mudillun, alias kerusakan yang nyata yang akan ditimbulkan oleh fatwa dari orang-orang jahil yang sok bicara. Jadi tahulah diri bahwa orang itu kalau
Rajulun la yadri annahu la yadri, ini sangat berbahaya. Orang tidak mengerti, bahkan orang itu tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti, tapi sok mengerti. Ini sangat berbahaya.